tempo hari ada tuduhan kalau PWILS ini adalah gerakan di luar NU. Ada kesan yang dibangun PWILS itu bersaing sama NU. Bahkan ada orang yang membangun kesan PWILS berbenturan sama NU. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, yang bergabung di PWI dan Laskar Sabilillah semuanya adalah warga Nahdliyin. Semuanya adalah kader NU. Dan rata-rata sudah lulus PD PKP NU. Jadi saya ingin tegaskan PWILS adalah gerakan Nahdliyin akar rumput. Dan induknya tetap adalah NU. Dan sempat kemarin muncul ancaman. Ancamannya begini, tunggu ya. Kalau Prabowo sudah dilantik, maka semua orang NU, pengurus NU yang gabung PWILS akan dipecat. Ancamannya begitu. Kalau Prabowo sudah dilantik, nanti Kiai Imam, Gus Abbas akan diproses secara hukum. Ancaman itu nyebar di grup-grup WhatsApp, bahkan di komunitas-komunitas Nahdliyin. Ya kita rodok terpengaruh juga Pak dengan itu semua, dengan ancaman itu semua. Tapi luar biasa. Begitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik, kita menyimak pidato yang sangat memukau dari Presiden. Beliau menegaskan ingin betul-betul membela harkat martabat bangsa Indonesia. Bahkan beliau mengenang tulisan yang dibuat oleh VOC. Di tempat-tempat umum ada tulisan Verboden, Voorhonden en Inlander. Artinya anjing dan pribumi dilarang masuk. Begitu Pak Prabowo mengenang itu semua, beliau tidak terima kalau ada di negeri ini orang yang merasa kastanya lebih tinggi daripada bangsa Indonesia, atau merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan begitu mengejutkan ketika beliau memang menjunjung tinggi perjuangan kita dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan justru sebaliknya, pihak-pihak yang kemudian yang tadinya merendahkan bangsanya sendiri dan memuji-muji kasta tertentu di Republik ini, justru mereka menuai apa yang mereka lakukan sendiri. Makanya saya berdiskusi dengan beliau betapa banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkap tersebut, 50%-nya adalah pendana bagi FPI dan pendana bagi para ba'alwi itu Pak, yang justru yang ditangkap. Dan hari ini kita lihat Abah Lutfi bin Yahya tidak lagi direkrut menjadi One Team Press. Justru Dewan Penasihat Presiden Pak Wiranto, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dan Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, yang secara resmi kemarin Pak Jenderal Dudung Abdurrahman sudah menjadi Dewan Kasepuhan atau Penasehat PWILS bersama Abuya Muhtadi. Tepuk tangan dulu. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah Prabowo Subianto dengan perjuangan bangsa Nusantara, perjuangan rakyat pribumi, perjuangan kita semua yang ada di barisan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang berikutnya datang juga kemarin Pak Jenderal Nur Wahid, Direktur Deradikalisasi BNPT RI, juga menunjukkan keberpihakan sedemikian rupa. Apa yang kemarin dihembuskan, dikabarkan dan menakut-nakuti kita semua, justru hari ini sama sekali tidak terbukti. Bahkan ada warning, kalau Abah Lutfi bin Yahya ngotot mengadakan muktamar Jatman tanggal 31 Desember nanti, artinya untuk menyaingi muktamar yang diselenggarakan oleh PBNU di Donohudan, maka beliau akan dipecat secara permanen, tidak boleh lagi menjadi bagian NU. Jadi dipecatnya bukan hanya dari kepengurusan, dari keanggotaan Nahdlatul Ulama, karena dianggap sudah melawan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Makanya ini menunjukkan sinyal positif bagi kita semua dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Walaupun kalau di sini ada kader-kader thariqah, pengurus Jatman yang didaftarkan oleh Idarah Aliyah Jatman yang sudah status quo pengurusannya ke Kemenkumham, itu bukan Jatman, bukan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tapi perkumpulan ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disingkat Patman. Tapi kata saya singkatan yang paling tepat bukan Patman, tapi Parman. Karena perkumpulan itu. Maksud saya begini Pak, orang yang kemarin nakut-nakutin kita justru sebetulnya mereka menuai apa yang mereka katakan sendiri. Karena ini kebenaran. Ini poin pertama yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, ada yang menanyakan apakah PWILS ini sedang membangun narasi kebencian kepada para Bani Ba'alwi yang kita sebut dengan istilah habaib. Ini bukan kebencian. Berkali-kali saya katakan benci itu penyakit hati. Orang itu boleh marah, tapi benci jangan. Boleh kesel, benci jangan. Marah itu luapan emosi, tapi benci itu penyakit hati. Ini bukan dalam rangka kebencian. Kita dengan para habaib atau Bani Ba'alwi sama-sama sebagai umat Kanjeng Nabi. Yang sedang kita koreksi apa? Pengakuan mereka bahwasanya mereka adalah dzurriatnya Kanjeng Nabi, sekaligus mereka mengklaim kasta mereka ada di atas kita semua. Ini ngapura nggih, ini duduknya agak tinggi ya Pak. Ya biar Kiai Alawinya kelihatan maksudnya. Kalau duduknya di bawah kan takut agak susah nengoknya. Jadi ini bukan karena kasta-kastaan, bukan nggih. Kita sama. Dan memang kita sebagai umat muslim harus punya sensitivitas, harus punya kepedulian, harus punya ghirah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita ini wajib risau, cemburu, sensitif dengan nasab mulia keturunan Kanjeng Nabi. Artinya tidak boleh ada orang yang ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi kalau nggak punya bukti. Wadhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqin ahadun illa bihaqqin. Sampai-sampai kita punya kewajiban meneliti. Kiai Alawi meneliti, Kiai Imad meneliti, Kiai Nur Ihya meneliti. Orang-orang yang punya kemampuan dan bidang keilmuan punya kewajiban meneliti. Hatta la yantasib, sampai tidak ada lagi yang berani membangun ketersambungan atau menyambungkan atau mencangkokkan nasabnya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaq, kecuali dengan data yang benar. Artinya ulama sudah mewajibkan para yai, para asatid, para santri menurut tingkatan keilmuannya masing-masing tidak boleh membiarkan siapapun ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi kita kecuali dia bisa menyodorkan data yang benar. Dan hari ini sudah ada penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan mereka hanya menyodorkan data palsu selama 550 tahun lamanya sebagai pengakuan sepihak sebagai anak cucu Nabi. Lantas kemudian dipopulerkan seakan-akan mereka benar-benar anak cucu Nabi. Saya sampai mengatakan begini Pak, tidak pantas kita ngaku umat Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, tapi kita biarkan begitu saja tanpa adanya pembuktian. Nah, di bagian akhir saya ingin sampaikan ngutip dawuh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau ada yang sengaja membangun intisab, mencangkokkan, menyambungkan nasabnya kepada nasab ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku-ngaku ahlul bait atau ngaku-ngaku dzurriat Nabi padahal batil, maka hukumannya ada 3. 1,
yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras, pukulan yang menyakitkan, mungkin dicambuk ini ya. Makanya winginane kabib itu Pak main gampar aja sama kiai-kiai kita. Ada kiai yang ngaku duriat Nabi dikaploi, ada kiai yang ngaku Habib dikaploi. Dalil mereka itu. Yang kedua, wa yusyahhar bihi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai anak putune Kanjeng Nabi padahal batil, wajib diviralkan. Jadi sekali lagi, kita bukan provokator, tapi Bapak Ibu, kita punya kewajiban memviralkan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kemudian yang terakhir, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang lama. Maka mungkin kalau mukul kita main hakim sendiri, hukum cambuk nggak ada lagi, hukum kaplok nggak ada lagi. Dua, kalau diviralkan sudah kita lakukan. Nah, hukum yang ketiga, penjara. Maka setelah lengkap pengurus PWI seluruh Indonesia, maka seluruh pengurus PWI di semua provinsi se-Indonesia nanti akan bersama-sama melakukan pelaporan ke Polda seluruh Indonesia untuk melaporkan Bani Ba'alwi, satu, atas pemidanaan atas pengakuan ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi, dua, pemalsuan sejarah, tiga, pemalsuan makam dan lain sebagainya. Nanti PWI se-Indonesia akan membuat laporan resmi kepada seluruh Polda se-Indonesia dengan sangkaan pasal penodaan agama. Maka bantu kita membentuk PWI seluruh Indonesia, mensosialisasikan agar tidak ada lagi yang berani mengeksploitasi nasab suci keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi untuk kepentingan politik, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Gimana kira-kira Pak? Siap mendukung? Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah pengantar dari saya. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.